Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat yang hadir di Masjid Kiai Haji Bejo Darmo Leksono RSUMM, dan juga para jamaah ataupun para hadirin yang hadir via YouTube di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM TUB. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan diri kita sebagai abdan syakuro, hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya dengan meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kembali kajian kitab atau ngaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya monumental dari Ibnu Rushd. Pada beberapa pertemuan, 3 pertemuan yang lalu ya, bersama kami kita membahas terakhir itu pada rukun kedua pada bab puasa ya, yaitu al-imsak ya. Al-imsak itu artinya menahan al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dan beberapa persoalan-persoalan ataupun perbedaan pendapat di dalamnya dengan disertai dalil ataupun hujjah. Yang mungkin ketinggalan untuk menyaksikan edisi sebelumnya masih bisa dilihat melalui UMM TUB ya, YouTube Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada hari ini kita masuk kepada rukun yang ketiga. Jadi yang sebagaimana di awal kami sampaikan terkait bab puasa itu, bahwa rukun puasa itu menurut yang dicatatkan oleh Ibnu Rushd itu ada 3 ya. Yang pertama itu az-zaman, waktu. Yang kedua itu al-imsak anil muftirat, yaitu menahan diri dari yang batalkan puasa. Nah, yang ketiga ar-ruknu ats-tsalits, rukun yang ketiga, wahuwa an-niyah, yaitu niat ya. Niat apa ya? Niat puasa maksudnya begitu. Wan nazru fin niyah, jadi melihat persoalan dalam masalah niat ini ya, kalau kita menganalisis atau menelaah tentang masalah niat ini ya, fi mawadhi' minha, nah, jadi apa namanya itu ya, banyak tema atau banyak segi atau banyak sisi yang bisa digali, ataupun banyak sisi yang diangkat oleh Ibnu Rushd di sini. Di antaranya beliau menyebutkan ada beberapa. Nah, kami mulai, mungkin memang tidak semua sempat kami bahas secara detail, secara rinci karena waktu kita terbatas memang dalam kesempatan ini. Tetapi kami akan bahas beberapa poin ya, terkait dengan masalah bab niat ini atau berkaitan dengan masalah niat dalam berpuasa. Nah, yang pertama gitu ya, berkaitan dengan ya, hal hiya syartun fi sihhati hadhil ibadah am laysat bi syartin. Jadi Ibnu Rushd menyatakan di sini satu yang jadi diskusi lah kira-kira ya oleh para ulama itu terkait dengan apakah niat itu merupakan syarat sah dari ibadah ini, maksudnya ibadah ini ya puasa itu. Kaitan dengan ini kemarin kita juga berbicara tentang puasa Ramadan ya, misalnya am laysat bi syartin, apakah dia bukan syarat sah ya, begitu. Nah, kemudian apa jawaban dari Ibnu Rushd atau apa yang ditulis oleh Ibnu Rushd di sini? Amma kaunun niyah syaratan fi sihhatis siyam, adapun berkaitan dengan niat, apakah niat itu merupakan syarat absahnya atau kesahan dari puasa ya, puasa Ramadan di sini, fa innahu qaulul jumhur. Nah, itu adalah pernyataan atau pendapat oleh jumhur. Jumhur itu mayoritas ya.
Maksudnya di sini adalah Ibnu Nur menyatakan bahwasanya jumhur ulama atau jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih atau juga mayoritas ulama menyatakan bahwa niat itu merupakan syarat sah dari puasa. Kalau tidak ada niat ya berarti dia tidak sah puasanya. Nah, ini menurut jumhur. Wasyadza zafar. Tapi ada sebagian kalangan yang ulama yang menurut Ibnu Rusni menyebutkan di sini adalah yang syadz. Syadz itu ya berselisih ya, atau mungkin agak sedikit aneh atau menyimpang gitu dari jumhur, berbeda dengan jumhur. Faqal, kemudian di sini mengapa dikatakan begini? La yahtaju Ramadan ila niyatin. Puasa Ramadan itu tidak butuh niat, katanya begitu. Illa ayyakuna alladhi yudrikhu siyama syahri Ramadan maridan aw musafiron fayuridus shaum. Kecuali bagi orang yang musafir atau dalam keadaan sakit di bulan Ramadan dan dia ingin berpuasa, maka perlu niat. Nah, ini menurut sebagian kalangan ini. Jadi kalau jumhur tadi mengatakan harus, karena itu niat merupakan syarat sah puasa. Nah, kalau yang kedua mengatakan tidak butuh niat. Nah, tapi kalau orang yang ketika di dalam bulan Ramadan sedang melakukan musafir atau perjalanan, safar ya, atau dalam keadaan maridon atau marid atau sakit ya, maka ketika dia ingin puasa di bulan Ramadan itu dengan dua kondisi itu ya, dalam dua kondisi itu maka dia harus meniatkan. Nah, itu menurut sebagian kalangan. Wassabab fi ikhtilafihim, jadi sebab perselisihan atau perbedaan pendapat mereka itu adalah apa? Al-ihtimal al-mutatarrik ila shaum, hal huwa ibadatu maqulatil ma'na atau ghairu maqulatil ma'na. Jadi persoalan atau sebab perselisihan pendapat mereka, perbedaan pendapat itu karena berbeda banyak kemungkinan atau adanya kemungkinan dalam atau ada kemungkinan yang menelusup ya, atau menyelusup dalam masalah puasa. Apakah satu misalnya puasa itu merupakan ibadah yang bisa dirasionalisasikan, maqulatul makna. Makul itu akal ya, maksudnya bisa diakal atau dirasionalisasikan maknanya gitu ya. Ataukah dia merupakan ibadah yang memang tidak bisa dirasionalisasikan maknanya. Kalau jumhur tadi mengatakan atau mayoritas ulama tadi mengatakan bahwasanya annaha ghair maqulah al-ma'na. Jadi ini puasa itu bukan ibadah yang bisa dirasionalisasikan maknanya. Dia tidak bisa dilogikakan, kira-kira maknanya tidak bisa dilogikakan. Karena itu mereka tetap mewajibkan yang namanya niat puasa. Nah, tapi menurut yang tadi, sebagian kalangan yang menyatakan tidak wajib atau tidak harus itu, kenapa? Nah, mereka menyatakan begini, bahwasanya puasa Ramadan itu ya, atau puasa itu ya tidak atau bukan ibadah yang istilahnya yang tidak bisa dirasionalisasikan, tetapi justru dia bisa dirasionalisasikan maknanya ya, gitu. Ya, gitu ya. Ya, sehingga mereka berbeda dalam persoalan itu. Nah, sehingga karena itu mereka mengatakan bahwa kalau begitu karena bisa dirasionalisasikan maknanya, ya maka kalau orang berpuasa di bulan Ramadan ya jelas itu kan karena waktunya jelas itu di bulan Ramadan ya dia memang puasanya adalah puasa Ramadan. Maknanya kan sudah berpuasa. Ada orang puasa dan itu di bulan Ramadan jelas itu puasanya adalah puasa Ramadan. Maka maknanya begitu katanya. Sehingga tidak perlu. Kenapa kemudian mereka mengatakan kalau orang sakit tidak demikian, orang musafir tidak demikian? Kalau musafir dan sakit kan dibolehkan atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Sehingga kalau mereka ingin berpuasa Ramadan, mereka harus meniatkan. Nah, itu menurut menurut sebagian tadi ya. Tapi kalau saya membaca ini sepertinya dalil atau pandangan dari jumhur itu lebih banyak diikuti atau mayoritas itu lebih diikuti lebih banyak ya. Kemudian yang kedua, itu satu, persoalan terkait dengan masalah niat. Yang kedua, perbedaan dalam fi ta'yinin niyah, dalam penentuan niat. Nah, penentuannya itu. Kalau Imam Malik, kata Ibnu Rus, mengatakan begini, la budda fi dzalika min ta'yini shaum Ramadan. Jadi mau tidak mau harus gitu ya. La budda itu ya mesti, kira-kira begitu ya. Mesti ada penentuan puasa ini bahwasanya ini puasa Ramadan. Nah, gitu. Wala yakfihi i'tiqadus shaum mutlaqan.
tidak boleh istilahnya, atau tidak cukup kalau hanya sekedar mengatakan puasa Ramadan. Nah, misalnya niatnya hanya niat puasa Ramadan, itu tidak cukup. Jadi harus niat puasa saja tidak cukup, harus ditentukan bahwasanya ini puasanya puasa Ramadan. Nah, itu menurut Malik. Kemudian Abu Hanifah berpandangan berbeda. Jadi kalau seandainya dia i'taqada mutlaqas shaum ajza'ahu. Kalau menurut Abu Hanifah, kalau seseorang itu berniat secara umum, pokoknya niat puasa, dan itu pada puasa Ramadan, bulan Ramadan, ya itu boleh, sah. Nah, menurut Abu Hanifah. Wa kadzalika innawa fihi siyam ghair Ramadan ajza'ahu. Begitu juga kalau ada orang yang berpuasa, ini kebetulan pada saat bulan Ramadan, dia niat puasa tapi niat puasanya diniatkan untuk puasa yang lain Ramadan gitu. Maka itu juga sah menurut Abu Hanifah, dan itu diikutkan dianggap itu sebagai puasanya puasa Ramadan. Wa qaliba ila siyam Ramadan, itu dianggap puasanya puasa Ramadan, bukan puasa sesuai dengan yang dia niatkan. Illa ayyakuna musafiron, kecuali kalau seandainya dalam perjalanan atau menjadi musafir, ya itu. Fa innahu idza nawal musafir indahu fi Ramadan siyam ghair Ramadan kana manawa. Kalau dia sedang dalam keadaan musafir, kan itu dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, ya. Nah, kalau seandainya dia meniatkan ketika dalam musafirnya itu, meski itu di bulan Ramadan, tapi dia niat puasanya adalah puasa Senin Kamis misalnya, Senin waktu itu, ya dia dapatnya sesuai yang dia niatkan. Ya dia dapat puasa Seninnya atau puasa Kamisnya meski di bulan Ramadan, tapi kategorinya musafir. Ya, karena musafir ini kan tidak harus dia puasa Ramadan, maka dia harus menentukan apakah itu puasanya tertentu ataukah tidak. Tetapi sebagian dari sahabat Abu Hanifah, ada 2 orang, kata Ibnu Rus, dari sahabat Abu Hanifah ini ada 2 orang yang mengatakan pokoknya antara musafir dengan tidak musafir ya sama saja. Kalau istilahnya dia meniatkan puasa selain puasa di bulan Ramadan dan itu pada bulan Ramadan, maka itu dianggap puasanya puasa Ramadan. Nah, ini menurut 2 orang kawan atau 2 orang sahabat dari Abu Hanifah. Nah, ternyata antara mazhab Malik dengan mazhab Hanafi itu ada perbedaan. Ya, di sini Malik tadi begitu dan Abu Hanifah punya pendapat begitu. Nah, sebabnya itu ya karena apa? Ya, karena kan dalam ibadah itu ada yang memang ibadahnya itu menurut ulama ini, ya menurut di sini dikatakan ada yang perlu penentuan jenis ibadahnya, ada yang perlu penentuan detail dari jenis ibadahnya itu lagi. Jadi ada misalnya wudu, ya kalau di sini contohkan wudu. Kalau seseorang meniatkan wudu, ya sudah cukup dengan wudu untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas, ya selesai begitu. Ya mau wudunya untuk sholat ataupun untuk ibadah lain yang butuh wudu, dia cukup menyebutkan suci dari hadas, selesai, tidak perlu menyebutkan untuk apa misalnya gitu. Dan tapi kalau seandainya berkaitan dengan niat sholat, maka di sini dikatakan bahwasanya sholat itu perlu penentuan jenisnya, jenis apa, detailnya, asarkah, zuhurkah, asarkah, isyakah atau dan sebagainya. Nah, kalau yang Imam Malik tadi mengambil pendapat yang menyesuaikan atau mengkiaskan tadi dengan pandangan terkait niat dalam waktu sholat, perlu penentuan, maka puasa perlu ditentukan puasa apa gitu. Sedangkan yang Abu Hanifah menggunakan yang tadi mengumpamakan seolah-olah wudhu tadi, yang jelas kalau dia berniat untuk mengangkat dari hadas ya selesai, mau digunakan apa wudhunya itu silahkan, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau niat puasa saja tanpa disebutkan Ramadan atau Senin atau Kamis ya sudah selesai itu. Ketika itu di bulan Ramadan, maknanya ya sudah puasa Ramadan, karena sudah jelas ya ta'yinnya itu. Baik, berikutnya perbedaan lagi pendapat terkait dengan masalah wa amma ikhtilafuhum fi waqtin niyah. Nah, persoalan tentang perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kapan sih niat itu di waktunya, ya waktu niat itu ya. Fa inna Malikan, kalau Malik atau Imam Malik karena di sini ro'a, bahwasanya Imam Malik berpendapat annahu la yajzis siyam illa biniyatin qabla al-fajri. Tidak bisa berpuasa itu kecuali dengan niatnya itu dilakukan sebelum sholat fajar atau sebelum fajar, sebelum subuh ya, sebelum waktu subuh. Wa dzalika fi jami'i anwa'i shaum. Pokoknya itu untuk semua jenis puasa, mau puasa sunnah, mau puasa Ramadan, mau puasa qada, mau puasa dan macam-macam lah ya, puasa kafarat dan seterusnya.
Wa qala Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i berbeda. Tajzin niyah ba'dal fajri fin nafilah wala tajzi fil furud. Kalau Imam Syafi'i membedakan, kalau dia itu puasanya sunnah, ya, boleh saja setelah fajar atau setelah masuk waktu subuh itu baru dia meniatkan untuk puasa sunnahnya itu. Tapi kalau puasa wajib katanya tidak harus sebelum subuh. Ya. Ini dan perlu kita sampaikan juga di sini, Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu guru dan murid. Gitu. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tetapi ternyata mereka berbeda pendapat dalam hal yang demikian. Dan mereka tidak problem, mereka tidak bermusuhan kayak gitu. Ini alangkah luar biasanya, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari para ulama yang dia adalah guru dan murid. Ya. Bahwasanya dalam masalah fikih kalau memang ada perbedaan karena hal-hal tertentu dalam pemahaman dalil atau mungkin konteks yang berbeda dan macam-macam, tidak ada problem. Mereka tidak yang menyalahkan, oh ini murid kualat. Tidak ada Imam Malik menyebut Imam Syafi'i itu murid yang kualat. Ya. Imam Syafi'i juga tidak menyebut bahwasanya gurunya tidak keren. Tidak juga. Dia hormat dengan gurunya. Nah, artinya begini kira-kira ya, kalau kita menyikapi perbedaan pendapat kita masalah-masalah fikih terutama yang kita temukan, misalnya tata cara bilangan tarawih berapa sih, misalnya kita macam-macamnya itulah ya. Butuh jenggot atau tidak gitu. Itu kan. Ini pakai celana ini buat mata kaki atau tidak gitu kan, Pak. Nah, itu kan sudah selesai sebetulnya, problemnya itu kan sudah selesai. Jadi tidak ada problem. Mau di atas mata kaki silakan, mau di bawah mata kaki ya silakan. Mau berjenggot ya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tidak perlu diperbesar-besarkan persoalannya seperti itu. Nah, kalau Syafi'i, Imam Syafi'i begitu. Wa qala Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah punya pendapat yang satunya lagi berbeda. Tajzin niyah ba'dal fajri fi siyami mu'al muta'allaq wujubuhu biwaqtin muayyan. Misla Ramadan wa nazar ayyam mahdudah. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya niat setelah fajar itu dibolehkan ya, dibolehkan kapan? Ketika itu berkaitan dengan waktu kewajibannya sudah memang punya waktu tertentu. Ramadan itu kan punya waktu khusus. Kemudian puasa nazar mungkin sudah ada yang meniatkan puasa nazar dalam waktu tertentu atau lain-lain sebagainya ya, pada waktu-waktu yang sudah tertentu itu ya. Jadi misalnya begitu kata Abu Hanifah, kalau begitu dia boleh setelah fajar, setelah masuk waktu subuh, setelahnya itu tidak apa-apa. Wa kadzalika fin nafilah, begitu juga pada yang sunnah, boleh saja. Wala yajzi fil wajib fil zimmah, tapi kalau wajibnya itu dalam tanggungan itu tidak boleh, harus sebelum fajar. Contohnya tanggungan ini kodok, puasa kodok ya. Kodok itu kan tanggungan. Jadi ketika dilakukan di luar bulan Ramadan kan tidak punya ketentuan waktu khusus. Mau dilakukan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan macam-macamnya, ya itu harus, kata menurut Abu Hanifah, punya penentuan atau waktunya itu diniatkan itu adalah sebelum fajar ya gitu. Perbedaan pendapat mereka itu karena memang dalil-dalil yang atau hadis yang datang beragam. Misalnya ada hadis yang dari Rasulullah SAW dari Hafsah ini menyebut malam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Siapa yang kata Rasulullah tidak meniatkan puasa dari sebagian malam atau di malam hari gitu ya, maka dia tidak punya puasa. Batasnya malam itu kan sampai fajar, berarti subuh itu. Kalau sudah fajar itu bukan malam lagi ya kira-kira. Berarti sebelumnya, sebelum fajar ya. Tapi ada hadis yang lain juga. Suatu ketika misalnya Aisyah menyebut begini. Suatu ketika Aisyah itu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Wahai Aisyah, apakah kalian atau engkau punya sesuatu atau kita punya sesuatu? Rasulullah bertanya. Ya maksudnya sesuatu entah untuk dimakan atau diminum ya. Maka Aisyah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ma indana syai'." Wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Saya ketika membaca hadis ini, kok bisa Rasulullah SAW itu adalah orang yang mulia, luar biasa dibandingkan manusia yang lain, Nabi, Rasul, tetapi pernah dia tidak bisa makan gara-gara tidak punya atau tidak ada makanan. Tapi kalau kita baca sejarahnya, Rasulullah itu bukan orang yang miskin juga, maksudnya dia saudagar juga sebelumnya kan. Ini bermakna apa? Jadi Rasulullah itu istilahnya kalau kekayaan yang dia miliki itu ya tidak untuk kepentingan pribadi, tidak, apalagi kalau seandainya untuk kepentingan pribadi mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang tidak tepat, tidak. Justru Rasulullah itu luar biasa perhatiannya kepada umatnya. Sampai Rasulullah sendiri ya pernah di rumahnya tidak punya makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa ini shaim." Ya sudah kalau begitu aku puasa. Nah, itu berarti kan sudah dalam waktu siangnya. Nah,
menurut yang tadi, kalau Imam Malik ya itu berpegang pada hadis yang pertama. Ya. Makanya ya puasanya mau tidak mau ya harus gitu. Jadi harus niat sebelum fajar. Dia mentarjihkan atau memilih hadis yang itu, menguatkan hadis itu. Kalau Imam Syafi'i tadi ya, dia membedakan antara dua dalil itu ya. Kalau yang hadis Aisyah tadi tentang cerita Rasulullah yang tidak punya makanan itu ketika puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib pakai hadis yang tadi. Kalau Imam Abu Hanifah kemudian dia membedakan antara wajib. Wajib itu kan ada wajib yang ada waktunya, Ramadan itu kan ada waktu. Ada wajib tetapi di dalam tanggungan dan waktunya tidak tertentu, dia membedakan itu. Kalau wajibnya sifatnya waktunya sudah ditentukan, boleh setelah fajar. Tapi kalau wajib sifatnya belum ditentukan waktunya itu atau dalam tanggungan puasa qadha misalnya, ya silakan, itu harus ada niat. Ini kan hanya perbedaan. Tapi saya kira perbedaan pendapat ini tidak ada problem terkait hal itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya ini tentang ragamnya perbedaan pendapat ulama terkait masalah niat dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Nah, saya kira kita semua ataupun di Muhammadiyah juga itu kan tidak memproblemkan atau mempermasalahkan persoalan ini. Tetapi Muhammadiyah punya sikap yang mungkin tidak sama, ya kan tidak ada masalah loh antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i juga berbeda pendapat gitu. Kalau di Muhammadiyah ya niat itu kan bahkan tidak perlu dilafazkan. Niat merupakan rukun, iya rukun dari puasa, masuk rukun puasa menurut Muhammadiyah dalam tuntunan puasa Ramadan itu kan ada. Tetapi apakah harus ada waktu tertentu, misalnya tadi ya harus ada pelafalan tertentu dan macam-macamnya, haruskah menyebut ini puasa Ramadan atau tidak dan lain sebagainya? Tidak, Muhammadiyah kiranya tidak menggunakan hal itu. Nah, secara umum mungkin ini dalam pandangan kami ya, Muhammadiyah itu lebih memilih pada makna dasar daripada niat itu. Sepakat para ulama mengatakan makanun niyah fil qalbi, tempatnya niat itu adalah di hati. Itu sepakat itu ulama mengatakan gitu. Semua tidak ada beda pendapat ya. Yang beda pendapat tadi kan kayak karena itu tadi, dan itu pun kan kita tidak menemukan dalil dari Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan ada niat-niat tertentu yang harus dilafalkan untuk puasa, untuk sholat, misalnya kan tidak ada ya. Dan misalnya juga untuk zakat dan lain-lain sebagainya tidak ada. Nah, jadi Muhammadiyah lebih memilih bahwasanya mana? Kalau begitu apa niat itu? Niat itu adalah ya sesuai dengan makna dasarnya adalah al-qasdu awil hadaf. Al-qasdu itu artinya kesadaran, kesengajaan, al-hadaf itu tujuannya. Atau tujuan. Artinya gimana? Kalau seseorang sadar sengaja melakukan sesuatu, maka itu sudah niat, dia sudah punya niat gitu. Nah, ada hadis mengatakan begini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya gitu. Dan hadis ini kan tidak bercerita tentang sholat, tidak bercerita tentang puasa dan macam-macam. Hadis ini bercerita tentang hijrah. Silakan nanti dibuka misalnya dalam hadis Arba'in Nawawi yang urutan pertama itu kan tentang hijrah. Kalau kalian hijrah, kata Rasulullah, niatnya ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, kalian dapatkan itu. Tapi kalau kalian hijrah ya, karena niatnya untuk mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan seseorang yang ingin kalian nikahi, ya kalian juga akan dapatkan. Nah, kan nggak ada pelafalan khusus kan di sini kan ya. Kaitannya pun dengan hijrah. Nah, artinya dan di sini juga innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus ada niat misalnya gitu. Bayangkan kalau seandainya semua amalan dan ibadah kita itu harus ada niat yang terucapkan misalnya gitu ya. Nah, atau niat dengan niat tertentu. Ini saya duduk, ini bagian dari pekerjaan, niat saya apa misalnya gitu. Kemudian saya misalnya mau berbelanja bagaimana. Kalau saya nanti mau ini bagaimana, ini gimana dan seterusnya. Sehingga mengambil pemaknaan dasar dari niat itu bahwasanya niat itu adalah kesengajaan, kesadaran, ya sudah. Orang yang melakukan tindakan sesuatu ketika misalnya dimasukkan ke pengadilan, dicari motifnya apa, ada niat dia tidak di situ, dia kan tidak melafalkan niatnya, tapi sengaja tidak dia melakukan itu, sadar tidak dia melakukan itu. Ketika dia sengaja dan sadar dalam melakukan sesuatu, sadar betul akan yang dia lakukan, maka itulah yang disebut dengan niat. Tapi meskipun misalnya di dalam saya berpandangan begitu, saya kira Muhammadiyah juga sebagai satu organisasi juga punya pandangan yang demikian ya, memaknakan niat itu sebagai kesadaran penuh atau kesengajaan dalam melakukan sesuatu, tapi
juga tidak menyalahkan, ataupun ya silakan saja yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat terkait hal itu. Nah, ini juga kan kita contohkan, ternyata Imam Malik, Imam Syafi'i, guru dan murid pun ya berbeda pendapat, dan itu mereka juga tidak problem. Nah, sebagai misalnya kita warga Muhammadiyah, tentu kita mengikuti pandangan dari Muhammadiyah itu. Nah, sebagai warga yang lain ya silakan bebas untuk memilih. Ya, saya kira untuk memilih pandangan Muhammadiyah ini saya kira lebih wasat, ini lebih ringan, lebih wasatiyah, kan, tengahan itu, moderat lah gitu. Ya, artinya setiap perbuatan yang kita lakukan dengan sengaja, sadar kita melakukan, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan pingsan dan macam-macamnya, sengaja dan sadar, ya sudah, berarti kita sudah punya niat melakukan sesuatu itu. Nah, kami kira sementara untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan bab niat, ini Ibnu Rushd mencukupkan tentang bab niat sampai di situ. Ada satu lagi tentang misalnya kalau niatnya pada bulan Ramadan tapi dia puasa bukan untuk puasa Ramadan, itu gimana, itu nanti mungkin kita bisa baca selebihnya nanti terkait hal itu bagaimana. Nah, mungkin sebagai penutup saya ingin menambahkan catatan, ada 2 paragraf dari Ibnu Rushd ini, mungkin saya bacakan saja ya. Ini beda, bukan terkait dengan niat, tapi beliau memberi catatan, tapi beliau masih masukkan pada bagian niat pada bagian akhir, tentang kalau seandainya seseorang dalam keadaan junub, mohon maaf, dalam keadaan berhadas besar gitu ya, atau mungkin dalam keadaan suci bagi perempuan dari haid atau nifasnya, dan itu terjadi sebelum waktu fajar, sebelum subuh, tetapi dia belum bersuci ketika waktu subuh datang, malamnya dengan sengaja atau karena mimpi misalnya gitu kan ya, junub, mohon maaf, mungkin melakukan hubungan suami istri dengan sengaja pada malam itu, kan boleh kan, halal, tapi ketika waktu subuh dia belum bersuci, waktu subuh sudah masuk nih, azan berkumandang, itu bagaimana? Ataupun mungkin bagi yang perempuan yang mungkin haid atau nifas, malamnya dia suci sebelum subuh gitu ya, tapi ketika waktu subuh dia belum bersuci, itu bagaimana di sini? Wa jumhurul fuqaha ala annahu laysat at-taharah minal jinabah syartun fi sihhatis shaum. Jadi menurut mayoritas ulama atau fuqaha, ahli fikih, mengatakan bahwa bersuci dari junub itu bukan merupakan syarat sah puasa. Lima sabata min hadithi Aisyah wa Ummu Salmah zaujain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagaimana yang ditetapkan oleh dalam salah satu hadis yang dari Aisyah juga dari Ummu Salamah, istrinya Nabi, ini berkata bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya ada kondisi junuban ya, dalam keadaan junub, min jima'in ghairi ihtilamin, ya karena melakukan hubungan suami istri ya, fi Ramadan, dan itu terjadi pada malam Ramadan. Tsumma yasumu, kemudian dia Rasulullah tetap berpuasa saja meskipun itu sudah masuk waktu subuh. Wa minal hujjah lahuma, dan ada juga hujjah atau dalil lainnya adalah, bukti lainnya adalah al-ijma' ala anna al-ihtilam bin nahar la yufsidus shaum, bahwasanya mimpi pada siang Ramadan bukan karena kesengajaan mimpi, kemudian mohon maaf mungkin junub gitu ya, nah, maka itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali kalau ya sengaja. Kalau sengaja nanti cek pada bagian kedua dari video yang saya itu berkaitan dengan kalau nanti puasa kafaratnya gimana itu, atau kafaratnya apa itu bagi orang sengaja ya, sengaja itu berbeda. Nah, begitu juga kaitannya dengan orang yang dalam keadaan keadaan haid atau nifas tadi, yang suci pada malamnya atau qoblal fajar, sebelum fajar, tapi dia belum bersuci ketika sudah masuk waktu fajar, baru bersuci mungkin sudah azan subuh lah misalnya, baru dia akan mandi misalnya begitu ya. Kalau sudah kesiangan kan udah lewat subuh, itu udah melalaikan betul itu. Maka gitu gimana? Maka itu juga sama. Jumhur mengatakan itu ya puasanya tetap sah karena itu bukan syarat. Ya. Tapi ada sebagian kalangan mengatakan pokoknya batal itu. Nah, tetapi menurut Ibnu Rushd di sini menyatakan bahwasanya wa aqawil haula'i syadzah wa mardudah bisunan al-masyhurah ats-tsabitah. Tapi pendapat yang mengatakan bahwasanya itu tidak sah, bahwasanya memang sebelum subuh harus begini, kalau sana lewat itu sudah batal puasanya, tidak sah puasanya, misalnya gitu, menurut Ibnu Rushd di sini itu pendapat yang syadzah, pendapat yang agak menyimpang gitu ya. Wa mardudah, tertolak. Karena memang ada sunan-sunan ataupun dalil-dalil hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal, yang memang sudah punya ketetapan terkait hal itu. Jadi Ibnu Rushd menolak sebetulnya dalam pendapat yang mengatakan tadi tidak sah puasanya. Nah, sehingga barangkali ini mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini, kalau ada peristiwa atau terjadi hal seperti itu,
maka sebelum malam itu atau sebelum subuh dalam keadaan yang tidak suci dari hadas besar, tapi baru nanti mandinya ketika waktu subuh sudah masuk gitu kan, nah, itu juga tidak ada masalah, itu tidak membatalkan puasanya. Kami kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di Masjid Ki Haji Bejo Darmo Leksono RSUMM, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara di YouTube UMM Tube atau Universitas Muhammadiyah Malang Channel. Terima kasih. Kami tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.